Sahabat, ternyata kecantikan tidak selalu membawa keberuntungan. Ada juga kecantikan yang ternyata tidak disukai. Nah, salah satu contohnya adalah burung serindit yang berbulu cantik ini. Ya, mengapa serindit yang berbulu cantik ini tidak disukai? Yuk, mari kita ikuti investigasi berikut ini. Sahabat, Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai banyak spesies burung. Baik itu burung yang berukuran kecil hingga burung yang berukuran besar. Dan juga tentu burung-burung yang memiliki warna-warna indah. Pokoknya tidak perlu diragukan lagi. Bahkan burung cendrawasih yang berbulu indah itu pun sudah terkenal di mancanegara. Namun ternyata warna bulu yang cantik itu tidak selamanya selalu mendapat pujian. Salah satu contohnya adalah burung serindit. Ya, burung serindit adalah burung yang berwarna cantik, tetapi kehadirannya sama sekali tidak diharapkan. Mengapa bisa begitu ya? Sahabat, kalau kita telisik lebih jauh, burung-burung serindit ini adalah burung yang masuk dalam famili Psittaculidae ya. Jadi mereka masih berkerabat dengan burung-burung nuri. Warna bulunya kebanyakan berwarna hijau cerah dengan paruh bengkok. Sedangkan serindit sendiri banyak ditemui di hutan-hutan tropis. Dan biasanya juga mereka hidup berkelompok. Suara kicaunya yang khas membuat serindit kerap dijadikan masteran untuk burung pekicau yang lain, seperti misalnya murai batu atau lovebird. Di Indonesia sendiri banyak jenis burung serindit, misalnya ada serindit Jawa, serindit Melayu, serindit Sulawesi, serindit Flores, serindit Maluku, dan juga serindit Papua. Kalau kita perhatikan dengan saksama, ternyata ciri-ciri burung serindit ini mempunyai ciri yang hampir sama, yaitu mempunyai warna dasar hijau cerah. Selain kesamaan fisik tersebut, ternyata burung serindit juga mempunyai kebiasaan unik yang sama. Salah satunya adalah cara dia tidur. Ya, burung serindit adalah burung yang biasa tidur bergantung pada cabang-cabang atau ranting pohon ketika tidur. Selain itu, burung ini juga terbiasa berjalan atau memanjat pada saat di atas pohon. Dan burung ini juga menghabiskan banyak waktunya di atas pohon. Pada saat mencari makan, mereka biasanya terbang dengan kelompoknya. Dan disinilah masalah berawal. Salah satu contoh jenis serindit yang dibenci oleh para petani adalah serindit Sulawesi. Kehadiran burung serindit Sulawesi ini dinilai cukup meresahkan karena mereka biasanya datang berkelompok dan menyerang tanaman jagung mereka yang masih muda. Sekali menyerang saja, mereka bisa menghabiskan banyak buah jagung. Bahkan menurut petani jagung yang ada di Gorontalo, burung serindit ini bisa menyebabkan tanaman jagung terserang penyakit. Biasanya buah jagung yang sudah dirusak oleh burung serindit ini akan menjadi busuk, sehingga hal ini akan memunculkan ulat buah. Selanjutnya ulat buah akan meluas ke tanaman jagung yang lain yang masih sehat. Tentu saja hal itu akan menambah masalah baru bagi petani. Kalau sudah begitu, tentu petani jagung yang akan merugi. Nah, karena serangan burung serindit ini, para petani tak segan-segan mengambil tindakan preventif dan mereka berusaha untuk mengamankan kebun jagungnya. Tak jarang para petani ini mulai menangkapi burung-burung serindit dan menjualnya. Faktanya burung serindit ini adalah komoditi yang bernilai jual cukup tinggi di kalangan kolektor burung. Jadi berapapun jumlahnya pasti burung ini akan laku terjual. Dan masalahnya adalah burung serindit Sulawesi ini adalah salah satu burung yang dilindungi oleh pemerintah. Padahal penangkapan burung serindit ini kian masif. Para petani hanya ingin melindungi tanaman jagung mereka tanpa peduli
burung ini dilindungi atau tidak. Jadi, bagaimana solusinya? Tentunya kalau penangkapan burung serindit ini terus dibiarkan, tentu nasib burung serindit ini akan cukup memprihatinkan. Dan para petani menggunakan perangkap di kebun jagung mereka untuk menangkap burung-burung serindit ini terus-menerus. Tidak hanya dijual, bahkan burung serindit ini konon juga dijadikan bahan konsumsi. Tentu hal ini sangat miris. Namun, tentu harus ada upaya untuk mengatasi ini. BKSDA Gorontalo mengimbau masyarakat atau petani khususnya agar membuat semacam buffer zone alias batas antara kawasan hutan dan kawasan pertanian. Nah, di kawasan buffer zone ini petani harus menanam tanaman yang menjadi makanan burung serindit di kawasan itu, sehingga burung serindit tidak sampai masuk ke kebun. Selain itu, BKSDA juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuka lahan di sekitar atau dekat dengan kawasan hutan. Mereka juga mengingatkan agar tidak memburu, membunuh, atau memperjualbelikan burung serindit itu sendiri. Mengingat burung ini adalah satwa endemik yang keberadaannya cukup langka dan hampir punah. Memang, konflik antara manusia dan burung serindit ini sudah berlangsung cukup lama karena mereka mempunyai kepentingan yang berbeda tetapi sama. Gimana nih maksudnya? Ya, sejatinya manusia dan burung serindit ini sama-sama ingin bertahan hidup walau dengan cara yang berbeda. Dan tentunya antara manusia dan burung serindit ini harus berbagi ruang dan juga menghargai masing-masing. Namun apakah itu bisa dilakukan? Sementara itu kehidupan burung serindit di tempat lain yaitu di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone terpantau cukup baik. Burung-burung ini dipantau memakan buah-buahan yaitu buah kersen yang tumbuh di Taman Nasional itu. Mereka berkembang biak dengan baik dan tinggal di lubang-lubang pohon dan hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar. Dari sini kita melihat mungkin konflik yang terjadi antara burung serindit dan petani jagung di Gorontalo tidak sepenuhnya salah burung serindit. Karena bagaimanapun burung-burung itu adalah hewan yang menggunakan insting untuk bertahan hidup. Rusaknya habitat burung-burung serindit, pembukaan lahan di hutan membuat habitat burung serindit kian terancam dan juga sumber makanan mereka juga kian berkurang. Jadi tidaklah cukup mengherankan ketika burung-burung ini akhirnya memutuskan untuk menginvasi kebun-kebun jagung milik petani sehingga menimbulkan konflik baru di antara mereka. Sementara itu di wilayah lain Indonesia mungkin kehadiran burung serindit ini bukanlah ancaman. Walau tentu burung-burung ini tetap diburu karena suaranya yang khas. Bahkan di pasar-pasar hewan peliharaan pun masih juga kita temui burung ini diperjualbelikan secara bebas. Di Riau, burung serindit ini menjadi maskot atau juga fauna identitas di provinsi tersebut. Burung serindit di Riau dikenal dalam berbagai cerita rakyat dan menjadi lambang kearifan, kebijaksanaan, keindahan, keberanian, kesetiaan, dan juga kerendahan hati masyarakat Riau. Yang jelas burung-burung khas Indonesia ini tentu patut kita jaga dan kita lindungi serta kita lestarikan. Terlepas apakah burung ini merugikan atau tidak. Tentu saja peran serta berbagai pihak dibutuhkan dalam hal ini, tentu saja peran serta pemerintah. Jangan sampai nasib burung serindit ini hanyalah jadi sekadar cerita atau mitos yang wujudnya tidak nyata. Nah sahabat, demikian tadi ulasan mengenai burung serindit yang berbulu cantik tetapi ternyata dibenci oleh petani. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila kalian punya pendapat sendiri, silakan berkomen di kolom komentar. Sekali lagi thanks for watching, see you in the next video, salam dan bye-bye.